Misteri kehebatan pusaka peninggalan Kerajaan Mataram. Salah satu pusaka Keraton Yogyakarta peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang terkenal adalah tombak Kanjeng Kiai Pleret. Senjata ini merupakan milik Raja Mataram pertama yang bergelar Penembahan Sanopati atau Danang Sutawijaya. Tombak sepanjang 3,5 meter ini dipakai oleh Danang Sutawijaya dalam perang tanding melawan Bupati Jipang, Panolan Arya Panangsang. Dengan senjata inilah Danang Sutawijaya dapat melukai Arya Panangsang yang konon sakti mandraguna dan memiliki ilmu kebal, sehingga akhirnya Arya Panangsang tewas. Konon, mata tombak ini diyakini berasal dari seorang wali sakti Linuwi Syekh Maulana Maghribi saat dituntut untuk menikahi Rasa Wulan, adik kandung Sunan Kalijaga. Syekh Maulana Maghribi yang sedang melakoni tapa kalong di pohon berada di sebuah danau kecil bernama Syekh Maulana Maghribi yang sedang melakoni tapa kalong di pohon berada di sebuah danau kecil bernama Sendang Beji. Tidak kuasa menahan syahwat ketika melihat Rasa Wulan yang tidak mengetahui keberadaan sang syekh dengan bebas mandi tanpa busana di sendang tersebut. Akibat syahwatnya, air mani sang syekh jatuh ke air Sendang Beji dan menghamili Rasa Wulan. Saat ini tombak Kanjeng Kiai Pleret masih tersimpan di Keraton Yogyakarta, Hadiningrat, Yogyakarta. Pusaka ini dijamasi setiap setahun sekali saat bulan Syuro. Selain tombak Kiai Pleret, ada juga tombak Kanjeng Kiai Baru Kelinting yang juga menjadi andalan pusaka Kerajaan Mataram Islam. Kehebatan tombak Baru Kelinting teruji saat dipakai abdi dalam Sultan Agung yang bernama Ki Nayadharma, sang lurah Kapedak, berperang tanding melawan Adipati Pati Pragola II yang memberontak terhadap kekuasaan Mataram. Tubuh sang adipati yang dikenal tak mapan senjata tersebut akhirnya dapat dirobek oleh tombak Baru Kelinting yang dipakai Ki Nayadharma. Saat ini tombak Kanjeng Kiai Baru Kelinting juga masih tersimpan di dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Aslinya senjata berwujud tombak ini sebelumnya adalah pusaka milik Ki Ageng Mangir Wanabaya yang memberontak kepada Penembahan Sanopati. Menurut legenda, tombak ini merupakan titisan dari naga Baru Kelinting yang dihukum ayahnya, Ki Ageng Manglir Wanabaya. Ki Ageng Mangir Wanabaya karena gagal melingkari Gunung Merapi. Karena saat Baru Kelinting melingkari Gunung Merapi dengan tubuhnya ternyata masih kurang sedikit, sehingga dia pun menjulurkan lidahnya agar bisa menyentuh ujung ekornya. Saat itulah Ki Ageng Mangir memotong lidah Baru Kelinting, dan memotong lidah itu berubah menjadi sebuah mata tombak yang diberi nama tombak Kiai Baru Kelinting. Karena keampuhan senjata ini, Penambahan Sanopati terpaksa mengutus putrinya Nyi Ageng Pembayun menyamar sebagai ledek atau penari untuk mengelabuhi Ki Ageng Mangir, sehingga Ki Ageng Mangir tertarik dan menjadikan Pembayun istrinya. Setelah mengetahui kelembahan Ki Ageng Mangir, sang menantunya itu kemudian dipanggil untuk sungkem menghadap ke Mataram. Di saat itulah menurut cerita Penembahan Senopati dapat membunuh Ki Ageng Mangir setelah Mangir melepaskan tombak Baru Kelinting yang dibawanya. Selain Kiai Pleret dan Baru Kelinting, terdapat juga keris-keris pusaka keraton peninggalan Mataram yang dimiliki Keraton Yogyakarta, di antaranya Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Keris ini hanya boleh dikenakan oleh Sultan sendiri, lambang perannya sebagai pemimpin rohani dan duniawi. Menurut tradisi, keris ini dibuat pada masa Kerajaan Demak
dan pernah dimiliki Sunan Kalijaga. Selain itu ada keris Kanjeng Kiai Joko Piturun yang hanya boleh dikenakan oleh putra mahkota Keraton Yogyakarta.